bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kenyataan dalamku. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama naikkan pujian ini. Ku masuk ke hadirat-Mu, ku masuk ke hadirat-Mu. Amin Tuhan. Di tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya, amin. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, bersamamu selalu. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kenyataan dalamku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau kerinduan kami Tuhan, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Mari kau datang menyembah Dia, agungkan Yesus. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kenyataan dalamku. Kami datang ya Tuhan, kami menyembah Engkau Yesus. Kami rindukan Engkau penuhi Tuhan tempat ini dengan puji-pujian. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Amin, amin, amin. Kau pengharapan kami, Kau segalanya Tuhan, Engkau segalanya ya Tuhan. Kami rindukan Engkau Yesus. Haleluya.
kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari saya undang kita bangkit berdiri semuanya, angkat tanganmu, nyanyikan. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Amin, amin, amin. Dalamku hingga kemuliaan-Mu Tuhan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Terima kasih Tuhan. Kesempatan pagi hari ini adalah kesempatan yang indah. Kami akan berikan segenap roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan untuk datang memuji, memuliakan Engkau. Urapi ibadah kami pagi ini ya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan setiap mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan, kiranya Allah Roh Kudus memakai mereka menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami seluruh umat-Mu siap beribadah memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin. Amin, haleluya, puji Tuhan. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak saudara bersuka cita pagi hari ini? Amin. Tuhan kita Tuhan yang baik. Pagi hari ini kita mau bawa pujian kita kepada Tuhan, satu-satunya tempat perlindungan kita. Haleluya. Dialah kota benteng, gunung batu, tanduk keselamatan kita. Amin. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Katakan aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia, kandung selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Amin. Sama-sama. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Amin. Bahwa Tuhan juga Dia kota bentengku, kota bentengku. Oh, yeah. Bahwa Tuhan juga satu-satunya penolong kita. Penolongku, Dialah Allah kita, yaitu Allahku dan gunung batuku. Yang percaya sama-sama katakan, aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia, kandung selamatku. Aku percaya akan Dia, sang
satu-satunya Tuhan yang dapat kita andalkan. Amin. Sumber kekuatan kita, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Katakan Allah sumber, Allah sumber, oh iya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Semuanya sumbernya untuk selama-lamanya Engkau bagian kami Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Katakan hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatan, namun yang pasti, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Katakan Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Semuanya, yes. Sama-sama katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini ibu. Katakan buat Yesus, hanya Kau Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku. Hanya Yesus yang pasti, amin. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Hey, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Mari jemaat Tuhan katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Semuanya kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Semuanya, 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 selamanya. Amin, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ya Allah sumber kekuatan kita, amin. Saya rindu sekali lagi. Saya sangat terberkati dengan lagu ini. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.
lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Dia Allah sumber kita, Allah kekuatan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebab Engkau kekuatan kami, sebab darimu pertolongan kami Tuhan. Engkau yang jadi penjuru kami, Engkau yang jadi batu penopang kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Buka jalan bagiku saat ku hilang harapan. Tak sedetik pun terlambat. Tanganmu tak pernah gagal. Sempurnalah rencanamu, terbaik bagiku. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan. Kami pegang janji-Mu, semua janji-Mu. Hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera. Kau selalu beserta, padamu aku percaya. Amin. Padamu ku percaya. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, takkan pernah berhenti. Kau buka jalan bagiku saat ku hilang harapan. Tak sedetik pun terlambat.
ku pegang semua janji-Mu, hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera, Kau selalu beserta, padamu aku percaya. Padamu percaya, sumber kekuatanku, tempat perlindungan, menara kekuatan, pertolonganku datang dari-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, di dalam-Mu kami aman, di dalam-Mu kami terima ketenangan kami, kami terima kedamaian kami. Dalam genggam tangan-Mu kami percaya Tuhan. Kami percayakan segenap hidup kami, sebab Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang terlalu sanggup Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory. Amin, amin Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan bangkit bersama-sama. Mari sembah Tuhan, mari naikkan pujian-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yang tak terbatas.
untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang semua janji-Mu, hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta, padamu aku percaya. Damai sejahtera, damai sejahtera Kau selalu beserta, padamu aku percaya. Damai sejahtera Kau selalu beserta, padamu aku percaya. Amin. Damai sejahtera-Mu selalu dan akan terus melimpah atas kehidupan kami Tuhan. Dan setiap kita yang percaya bahwa damai sejahtera Tuhan memelihara kita, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara semua yang sudah hadir tempat ini. Sebelum kita memberi, Bapak Ibu Saudara izinkan saya untuk mendasarinya atau memberikan dasar firman Tuhan bagi kita semua. Yang saya ambil di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, di sini jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Serta Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut untuk menabur. Jangan pernah takut untuk menabur kembali benih yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan berjanji Dia menyediakan benih bagi setiap kita. Amin Saudara. Jadi Saudara tidak punya alasan untuk takut menabur karena Tuhan sendiri yang menyediakan benih bagi kita. Bahkan firman Tuhan berkata bukan saja benih yang disediakan bagi kita, Dia juga menyediakan roti untuk dimakan. Kalau analogi ini dianalogikan sebagai seorang petani, Saudara sudah dapat jatah untuk benih dari atasannya atau dari pemilik sebuah lahan, Saudara sudah dikasih benih, bahkan bukan benih saja untuk ditabur, Saudara, disiapkan juga berkat atau makanan, Saudara. Artinya bahwa benih yang ditabur harus ditabur, jangan sampai dimakan. Nah, seringkali ketika kita orang-orang percaya, ketika dapat berkat, Saudara, atau menerima berkat, seringkali maunya kita semuanya untuk kita. Padahal ada bagian yang harusnya kita kembalikan untuk ditabur. Kita kembalikan untuk Tuhan. Kita kembalikan untuk kemuliaan namanya, Saudara ya. Yaitu apa? Benih. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kalau sudah dikasih benih, Saudara, jangan pernah takut untuk menabur. Bahkan kalau Saudara tabur, benih itu juga akan diberikan kembali kepada Saudara. Bahkan benih juga berbicara tentang apa? Kuasa pelipat gandaan, Saudara ya. Kalau Saudara tabur, jika Saudara menabur benih mangga atau biji mangga, di dalam biji mangganya itu ada pohon mangga. Kalau itu pohon itu bertumbuh berbuah, Saudara, akan bermultiplikasi, Saudara ya. Akan ada banyak buah yang Saudara nikmati. Jadi jangan disimpan. Kalau Saudara menikmati buah mangga, nikmati dagingnya, Saudara. Jangan dimakan sak biji-bijinya. Amin, Saudara. Jadi kembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan dan nikmati berkat yang juga Tuhan berikan kepada setiap kita. Biarlah ini menjadi kekuatan atau dasar daripada kita untuk memberi bagi Tuhan. Dan ada beberapa pengumuman Bapak Saudara yang perlu kita simak. Yang pertama adalah update penerimaan sumbangan Elohim Peduli ya, bingkisan untuk Lebaran
sebanyak 210 botol minyak, saudara. Jadi ada beberapa kekurangan yang perlu kita cukupkan, yaitu ada sekitar 28.455.000 rupiah. Dan sumbangan tersebut bisa diberikan melalui rekening Elohim Peduli, ya, ada tertera di layar LED, saudara. Dan ini adalah waktu terbaik tadi untuk mengembalikan benih yang diberikan kepada saudara. Waktu saudara menabur benih, saya percaya Tuhan juga pasti akan menyediakan benih yang baru untuk saudara bisa tabur lagi. Jadi jangan ambil benih untuk saudara makan, tapi kembalikan untuk pekerjaan dan kemuliaan Tuhan. Demikian pengumuman yang tambahan ini Bapak Ibu Saudara, dan kita akan menyaksikan video berikut ini. Apa kamu tidak lelah dengan semua ini, Maria? Ketika orang-orang tutup mata dengan apa yang kamu kerjakan, mereka hanya bisa menghakimimu. Kamu tahu, terkadang aku lelah menghadapi semua ini. Aku seperti sendirian. Marta, jangan sampai kamu kehilangan saat terbaik. Karena inilah yang selalu kita tunggu-tunggu dari dulu, yaitu dekat dengannya. Lalu kenapa dia membiarkan kita berlama-lama menunggunya? Kita mempercayainya dan segala mujizat yang dilakukan. Kenapa dia membiarkan kita menunggu? Pengharapanku sudah benar, Maria. Aku ingin sekali bertemu dengan dia. Aku percaya suatu saat nanti, melalui kehidupanku, kemuliaannya akan dinyatakan. Semoga aku mempunyai cukup waktu. Mari Maria, kita harus mencari dia. Aku ingin bertemu dengannya. Aku percaya dia mengasihi kita, karena dialah kasih itu. Kita hanya bisa berharap padanya, karena hanya di dalam dia akan ada kemenangan. Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Iya. Demikian pengumuman tambahan di video Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini kita akan membaca sama-sama ayat perenungan atau ayat harian hafalan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri. Ayatnya terdapat di Matius 7 ayat 21. Kita akan baca sama-sama pada hitungan yang ketiga, 2, 3. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Sekali lagi kita baca bersama-sama, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan dan firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa, kami mengucap syukur buat berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan kami akan kembalikan yang menjadi hak dan milik-Mu Tuhan, untuk kami tabur kembali Tuhan. Dan kami percaya biarlah benih yang kami tabur itu dapat bertumbuh, dapat berlipat kali ganda Tuhan, sesuai dengan janji firman-Mu. Biarlah kami yang menabur Tuhan, disediakan juga benih yang baru untuk kami terus bisa melakukan taburan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan saat ini kami siap untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberikan kami hati seorang murid, telinga seorang murid, dan juga tanah hati yang siap untuk ditaburi benih firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu Bapa, biarlah setiap firman kebenaran disampaikan itu menjadi berkat bagi setiap kami. Iman kami ditumbuhkan kembali dan diteguhkan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Saya selalu senang boleh hadir berbuat ibadah, bukan karena saya pendeta, tapi karena saya anak Tuhan. Selalu mengambil waktu saudara di hari Minggu, harinya Tuhan, untuk bersama-sama bersekutu, menyanyi, memuji, membesarkan nama Tuhan, dan mempelajari firman Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, saya mengangkat satu judul, tentu masih ada hubungannya dengan apa yang kita sudah bicarakan minggu lalu. Saudara, saya kasih judul lebih dekat kepada Tuhan. Ya. Apa yang kita harus lakukan untuk kita boleh lebih dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kira-kira saudara bisa minta sesuatu dari Tuhan, ya, satu aja dari Tuhan, kira-kira apa yang saudara akan minta? Kalau saudara bisa satu saat minta, punya akses kepada Tuhan, minta satu hal saja dari Tuhan, apa kira-kira yang akan saudara sampaikan kepada Tuhan? Ya. Saudara bisa tanya mungkin kepada orang lain, ada yang pikirannya gila saudara, oh kalau saya bisa punya satu kesempatan minta sama Tuhan, saya minta Tuhan kasih tahu besok nomor lotre yang keluar apa. Atau saudara, kalau kita punya kesempatan minta Tuhan kasih tahu sesuatu, Tuhan tolong, kalau bisa saya dapat voucher gratis seumur hidup makan di McDonald. Ya itu aneh-aneh saudara ya. Tapi sekarang coba yang lebih serius. Yang lebih serius. Kalau saudara bisa meminta satu hal kepada Tuhan, apa yang akan saudara minta supaya Tuhan lakukan bagi saudara? Ya, mungkin banyak orang akan minta, oh anak saya sedang sakit Tuhan. Orang yang saya kasihi sedang sakit, dan biarlah Engkau menyembuhkan anakku. Orang yang saya cintai. Ada banyak orang akan mengatakan bahwa saya akan meminta Tuhan menyelamatkan seseorang yang saya sangat dekat, yang saya sangat cintai. Oh, saya akan minta satu hal, kalau engkau memang saya punya akses untuk minta sesuatu dari Tuhan, supaya Tuhan menyelamatkan pernikahanku yang nyaris mau hancur. Saudara, ada banyak orang yang mengatakan saya akan berdoa agar Tuhan boleh membawa seseorang yang saya cintai lebih dekat kepada Tuhan, supaya orang tersebut yang saya sangat concern, saya sangat sayang, orang itu boleh kenal Tuhan, boleh diselamatkan saudara. Atau saudara bisa juga mengatakan kalau Tuhan menolong saya satu kali permintaan saya, maka saya akan memohon Tuhan, saya terikat sekian lama dengan dosa ini, keterikatan yang saya tidak dapat atasi, mari Tuhan tolong. Macam-macam saudara. Atau saya mengalami kecemasan dan lain sebagainya. Atau ada yang minta, Tuhan, bawa perang di Timur Tengah diselesaikan cepatlah Tuhan. Udah berbulan-bulan, yang di Ukraina juga secepatin aja Tuhan, sudah berbulan-bulan. Ya. Oh Tuhan, kalau boleh satu permintaan yang aku minta, supaya Tuhan mengatasi kelaparan yang melanda dunia ini. Jadi ini pertanyaan yang menarik saudara. Kalau saya punya kesempatan kepada Tuhan untuk minta sesuatu, apa yang saya akan minta? Kenapa penting? Kenapa pertanyaan ini penting saudara? Karena itu akan mengungkapkan apa yang paling saudara hargai. Ya. Apa yang paling berharga dalam hidupmu itu terungkap dengan
permintaan saudara kalau saudara cuma punya satu kali permintaan kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Saya mau ini, saya mau itu. Dan itu mengungkapkan apa yang paling saudara hargai di dunia ini. Nah sekarang kita akan lihat Raja Daud. Raja Daud, kalau kita lihat Daud ya di Perjanjian Lama, ya kita berpikir dia orang yang besar, dia seorang pahlawan gagah perkasa, dia seorang yang membunuh raksasa, dia menulis Mazmur, dia seorang pahlawan yang gagah perkasa, dia mengalahkan bangsa-bangsa. Tetapi saya mau menunjukkan kepada saudara bahwa sebenarnya Daud, ya walaupun dalam beberapa sisi membuat kita kagum dan kita merasa kecil dibanding dengan dirinya, tapi dalam banyak hal saudara dan saya sama dengan Daud. Dalam banyak hal ada banyak kesamaan Daud dengan saya dan Daud dengan saudara pada dasarnya. Terutama, kesamaannya adalah terutama dalam soal mengambil keputusan. Mengambil keputusan. Kenapa mengambil keputusan, saudara? Karena sama seperti saya dan saudara, Daud itu selalu mempunyai niat yang bagus. Ya, saudara pasti juga mempunyai niat yang bagus. Saudara memiliki niat yang sangat baik seperti saya juga. Ya, tapi eksekusinya, kenyataannya kita tidak selalu membuat keputusan yang tepat. Kita punya niatan-niatan yang bagus, tetapi dalam kenyataan sehari-hari kita banyak membuat keputusan yang salah. Kalau saudara perhatikan Raja Daud, dia orang yang saudara mengasihi Tuhan, dia menghargai relationship dalam keluarga, ya, dan berapa kali kita lihat dia memutuskan untuk menghindari konflik yang bakal terjadi dalam dirinya. Dia ingin menyenangkan Tuhan, dia ingin untuk hidup benar, tetapi kita lihat dia jatuh, dia menyerah kepada godaan yang menimpa dirinya. Dia menyerah kepada berbagai jenis godaan termasuk berkompromi dalam soal seksual, Bapak Ibu. Dan akhirnya dia ambil keputusan yang salah. Dia berbohong, saudara. Dia coba menutup jejak daripada dosa yang dia lakukan dengan berbuat bohong. Dan dia membuat banyak keputusan-keputusan yang salah. Keputusan yang tidak bijaksana. Ya, saudara, keputusan yang tidak sehat, yang melukai rumah tangganya, yang melukai saudara pernikahannya. Dan akhirnya saudara nyawa seorang anak dari hasil perbuatan gelap pernikahannya itu ya harus mati. Kenapa? Daud punya intens kemauan yang keinginan yang begitu indah, begitu bagus. Saudara, baik ke dalam keluarganya mau kepada Tuhan, tapi dalam banyak hal Daud sama dengan saya dan saudara, yaitu pas ngambil keputusan ini seringkali kita salah, saudara. Ya, dan itu sudah melukai banyak kehidupan orang lain. Sudah melukai kehidupan rumah tangga kita, saudara. Ya. Dan kita lihat akibatnya juga anak-anak Daud. Hidupnya gak karu-karuan, saudara. Salah satu putranya itu terlibat dalam berbagai macam masalah. Dan kita tahu putranya yang lain, saudara, berontak melawan Daud, Absalom sebagai contoh. Bahkan berusaha membunuh nyawa bapaknya sendiri, Absalom itu. Dan kemudian saudara, kita tahu dalam satu kejadian bagaimana Daud mengambil keputusan yang berdampak negatif bagi ribuan orang. Ya. Nah, saya harap dengan saya memberikan, dan saudara sudah tahu data-data itu sedikit banyak bisa menghibur kita. Menghiburnya begini, saudara. Bahkan dengan banyak kekurangan-kekurangan yang dibuat oleh Daud begitu banyak, tapi Alkitab toh masih menyebut Daud sebagai orang, the man after God's own heart. Artinya orang yang berkenan kepada Allah. Kok bisa? Kenapa dengan semua banyak kekurangan Daud yang kita tahu semua itu, Alkitab masih menyebut, bahkan Perjanjian Baru masih menyebut dia sebagai the man after God's own heart, atau orang yang berkenan di hati Allah. Nah, saudara, itu yang saya akan angkat. Makanya kita akan melihat tentang, saudara, ada beberapa keputusan. Kita sedang bicara, saudara, ya, kita akan mengambil keputusan yang saudara dapat buat hari ini, yang mempunyai dampak nanti belakangan. Saudara, kita akan
bicara tentang beberapa, nanti tidak akan selesai dengan cuma satu kali hari Minggu ini. Dalam beberapa minggu ke depan kita akan lihat saudara, beberapa keputusan yang dapat saudara buat hari ini untuk sebuah kehidupan di masa depan yang menghormati Tuhan, yang kita inginkan bersama. Siapa di sini ingin supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan? Kita ingin menghormati kehidupan saya ini, jangan bikin malu kepada Tuhan. Kita ingin kehidupan saya itu berkenan kepada Tuhan. Tapi itu berhubungan dengan keputusan-keputusan krusial yang kita harus ambil lebih dahulu sekarang ini. Saudara, ya ada 5-6 keputusan yang saudara kita harus buat sekarang untuk sebuah kehidupan yang kita inginkan di besok hari, yang boleh berkenan kepada Tuhan. Satu kehidupan yang menghormati Tuhan. Nah saudara, kita akan berbicara tentang pengambilan keputusan-keputusan, karena kita harus jujur bahwa kita tidak semua mengambil keputusan yang bagus. Ya, kita sudah lihat contohnya Daud. Tapi Daud tetap disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah karena pada akhirnya ada satu keputusan besar yang dia ambil dan itu berdampak ke depan sehingga Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Jadi saudara, ada beberapa keputusan yang dapat saudara buat hari ini saudara, dan kita akan membicarakannya ya. Kita semua ingin mempunyai satu keputusan yang baik, satu keputusan yang bijaksana kan, yang sehat, satu keputusan yang bermanfaat dan yang menyenangkan Tuhan, yang menghormati Tuhan. Jangan membuat keputusan yang bikin malu keluarga, bikin malu Tuhan. Tapi itu nggak jadi begitu aja. Kita harus ambil keputusan dari sekarang. Kita harus komitmen dulu dan kita akan lihat saudara ya beberapa tokoh dalam Alkitab. Tapi kita tahu di dalam hidup ini kita sering mengambil, atau beberapa kita, atau mungkin sebagian besar kita mengambil keputusan yang seharusnya kita tidak boleh lakukan itu. Beberapa dari saudara mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak boleh saudara katakan. Beberapa dari kita berbuat sesuatu yang seharusnya jangan dilakukan. Jadi saudara, itulah sebabnya daripada kita menunggu, kita mau mengambil keputusan nanti saja, kadang-kadang sudah telat. Kalau kita ambil keputusan nanti, besok atau nantilah tahun depan, saudara belum tentu, sebab mungkin pada saat itu kondisi saudara tidak sedang baik-baik. Pada saat itu mungkin kondisi emosi saudara sedang capek, sedang lelah, dan saudara tidak bisa mengambil keputusan dengan baik. Hari inilah kita harus berpikir ke depan. Kita harus think ahead. Berpikir ke depan, apa yang saya harus ambil keputusan sekarang ini yang berdampak ke depan menyenangkan Tuhan. Sebab itulah kerinduan kita. Kita ingin keputusan kita itu berdampak baik, satu keputusan yang bijaksana, yang sehat, bermanfaat dan menghormati Tuhan. Nah, ada kurang lebih 5 orang saudara dalam Alkitab ya yang membuat keputusan-keputusan awal dalam hidup mereka yang nantinya itu merupakan satu keputusan yang membuat mereka menghentar mereka untuk satu kehidupan yang menghormati, mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Siapa di sini mau supaya hidup kita mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan? Amin, saudara. Ya, makanya kan saudara hadir di sini. Ya, saudara. Jadi kita akan mempelajari keputusan awal yang 5 orang ini berbuat, kurang lebih. Tentu tidak ada waktu, kita ambil satu saja pada kesempatan pada pagi hari ini. Yaitu tadi kita sudah singgung, Raja Daud. Ya, Raja Daud ya, di tengah banyak kekurangannya juga, tapi ada satu hal yang menarik hati Tuhan begitu rupa, sehingga Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Kita akan mempelajari keputusan awal yang ke-5 orang ini buat. Yang pertamalah Raja Daud
Mereka mengambil keputusan terlebih dahulu hari itu, hari ini tentu untuk kita, yaitu apa? Daud, perhatikan, memprioritaskan keintiman dengan Tuhan, itu penting. Daud memprioritaskan keintiman dengan Tuhan dan dia ambil keputusan itu sekarang. Dan kita akan mempelajari saudara keputusan awal yang diperbuat oleh Raja Daud. Yaitu dia memprioritaskan keintiman dengan Tuhan. Itu yang dia usahakan. Dia bikin banyak kekurangan. Dia bikin banyak saudara kesalahan. Tapi selalu dia kembali kepada Tuhan. Dia selalu mencari pengampunan kepada Allah. Mencari keintiman. Dia tidak mau kehilangan Tuhan. Sebab itu satu kerugian yang besar, saudara. Jadi buat Daud, dia memprioritaskan yang kita juga sudah berusaha lakukan dengan mencari keintiman dengan Tuhan. Itu sudah kita perbuat prolognya 5 hari ini saudara, dalam doa puasa kita. Dan saya harap ini bukan hanya banyak sih ya anggota jemaat yang berkata, bikin lagi om, bikin, puji Tuhan. Ya itu menggerakkan hati saudara untuk mencari intimasi dengan Tuhan. Jadi saudara, itu keputusan yang kita harus ambil sekarang, jangan besok-besok. Kalau udah besok-besok kita mungkin moodnya lagi nggak ada dan keputusan yang saudara ambil salah. Sekarang, saudara, ya. Jadi saudara, pertanyaannya mengapa Daud memutuskan terlebih dahulu bahwa dia kepingin sebuah keintiman dengan Tuhan. Dia kepingin hidup dekat dengan Tuhan. Ya, dan pertanyaannya saudara bahwa mengapa Daud memutuskan terlebih dahulu bahwa yang namanya keintiman dengan Tuhan itu worth it buat dia. Bahwa yang namanya keintiman dengan Tuhan itu layak dikejar, layak dilakukan. Ya. Saudara, saya mau bilang begini, saudara. Saudara tidak pernah bisa dekat atau intim dengan Tuhan dengan tidak sengaja. Itulah sebabnya mengapa Daud mengambil keputusan, saya mau intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena saudara tidak pernah bisa dekat atau intim dengan Tuhan secara tidak sengaja. Nggak ada ceritanya saudara. Saudara tidak sengaja bisa intim dengan Tuhan, bisa nggak? Nggak ada. Ya, lagi anak-anak jalan nggak tahu mau kemana, tiba-tiba, saudara merasa keintiman dengan Tuhan. Ya, saudara punya pengalaman sendiri. Saya sudah puluhan tahun dalam pelayanan saya kepada Tuhan, saudara. Ya, saya tidak pernah ketemu siapapun yang saudara, ya maaf ya, saya bukan menyinggung siapapun. Saya tidak pernah melihat bahwa oh ya, kalau saya cuman kehidupanku nonton Netflix terus umpamanya, lantas saya bisa intim dengan Tuhan. Oh saya kalau dari pagi sampai malam yang ngulik Instagram atau main TikTok, maaf saya bukan anti itu semua ya. Tapi kita mau intimasi, nggak ada cerita sebab yang namanya keintiman itu nggak datang dengan tiba-tiba jatuh aja ke kepala saudara, enggak. Itu adalah sesuatu yang harus kita persiapkan dari awal. Itulah sesuatu yang tidak secara kebetulan jatuh dalam hidupmu. Itu terjadi saudara tidak pernah bisa dekat dengan Tuhan secara tidak sengaja. Harus disengaja, maksud saya. Harus disengaja. Saudara ambil keputusan dengan sengaja. Iya, aku hari ini mengambil satu kerinduan seperti yang sudah diinginkan oleh Daud. Saya ambil keputusan dan itu worth it. Dan saya perlu mensengajakan diriku berbuat demikian. Karena kita nggak bisa intim kalau nggak dengan sengaja kita melakukannya. Mengerti maksud saya, saudara? Ya. Saudara nggak bisa tiba-tiba lagi macet ya, lalu lintas ya, dan saudara mulai dongkol, saudara mulai marah-marah, dan saudara mungkin bicara maki-maki, lantas tiba-tiba buah-buah roh mulai berjatuhan di atas kehidupanmu. Oh tiba-tiba saudara merasakan kasih, sukacita, damai sejahtera. Padahal dalam situasi lagi mangkal, marah-marah, saudara kan misu-misu barangkali kita nggak tahu di mobil karena situasinya menjengkelkan saudara. Oh tiba-tiba kemudian
Buah roh datang, ada damai sejahtera, sukacita, saudara, kesabaran, nggak pernah ada yang seperti itu. Itu kan harus dikondisikan. Itu kita harus kejar. Jadi tidak ada keintiman dengan Tuhan tanpa kita dengan sengaja mengusahakannya. Jangan mimpi, saudara. Jangan mimpi, saudara tidak pernah berusaha untuk intim dengan Tuhan dan tiba-tiba itu jatuh dengan sendirinya dari surga. Jangan mimpi. Saya udah 40 tahun kali dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, itu tidak pernah terjadi. Kita harus mengusahakan. Saya senang jemaat ini memberikan respons untuk mengambil waktu-waktu saudara untuk intim dengan Tuhan. Sebab ini penting, saudara. Nah, saudara tahu soal keintiman dalam rumah tangga dengan anak-anak saudara, dengan istri juga harus dibangunkan sama aja. Ya, saudara, sama juga dengan Tuhan. Sebagaimana saudara harus dengan sengaja membangun keintiman dengan orang yang paling saudara kasih, yaitu istrimu. Nggak bisa diabaikan, nggak bisa take for granted, itu akan datang dengan sendirinya. Saudara harus berusaha membina keintiman itu. Dengan anakmu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Saudara harus dengan sengaja merangkul dan mendekati istrimu, menghargai dia, memberikan dia apa yang dia serang. Membangun keintiman itu perlu satu tindakan yang real, yang nyata. Dia tidak akan datang sendiri, itu harus sesuatu yang ada effort, yang harus dikerjakan dan tidak bisa datang sendiri. Itulah sebabnya Daud tahu itu dan dia mengambil keputusan itu, saudara. Ya. Jadi dibutuhkan kesengajaan, dibutuhkan usaha dengan sengaja supaya saya bisa intim dengan Tuhan. Dan kita belajar dari Daud, karena memang topiknya tentang Daud pada pagi hari ini. Dia mengambil keputusan, saya mau intim dengan Tuhan. Itu gerak hidup Daud. Walaupun dia punya banyak kekurangan, tapi toh pada akhirnya Tuhan menyebut dia sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena dari awal kehidupannya Daud sudah berkata, aku kepingin intim denganmu Tuhan. Ya, itu yang membedakan Daud dari Saul. Jadi Daud menentukan terlebih dahulu dalam hidupnya untuk mengejar keintiman dengan Tuhan. Jadi kalau saudara bertanya kepada Daud pertanyaan yang sama yang tadi saya sudah tanya kepada saudara. Jika Tuhan akan mau melakukan satu hal untukmu, apa yang kamu minta Daud? Kalau Tuhan mempunyai satu hal yang dia mau lakukan untukmu Daud, apa yang kamu minta? Mau tahu jawaban Daud? Mazmur 27 ayat 4, mungkin saudara juga sudah tahu itu nih. Ini jawaban Daud, dia bisa punya permintaan yang lain-lain, tapi ini jawaban Daud. Mazmur 27 ayat 4, Daud berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Apa saudara? Diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara, sebelum saya memberitahu kepada saudara apa yang Daud katakan dalam ayat ini secara eksplisit, saya mau kasih tahu kepada saudara apa yang dia tidak katakan. Ya, yang dia tidak katakan begini saudara, apa yang Daud tidak minta. Dia tidak minta untuk menjadi orang yang paling bahagia dengan Tuhan berikan, saya kepingin, kalau satu hal yang aku minta kepadamu, ya saya ingin bahagia. Dan untuk bahagia saya kira saya harus memiliki banyak duit supaya aku bahagia. Itu dia tidak minta itu, jangan salah. Bukan itu yang dia minta. Ya. Dia tidak mengatakan bahwa satu hal yang saya inginkan dari Tuhan, sebuah fasilitas istana yang besar. Atau saudara bisa bayangkan yang lain. Atau dia tidak minta kepada Tuhan, Tuhan saya minta satu hal daripadamu. Saya ini seorang pahlawan perang. Jadi saya mau jadi diktator yang menguasai seluruh dunia ini dan memegang kekuasaan. Berikan itu sama saya. Oh bukan itu saudara. Oh saya mau ngetop di TikTok Tuhan. Enggak. Itu bukan apa yang Daud katakan. Tapi saudara, dalam versi bahasa Inggrisnya, kalau saya terjemahkan di sini Mazmur 27 ayat 4, satu hal yang ku minta dari Tuhan, hanya inilah yang ku cari, perhatikan, hanya inilah yang ku cari,
supaya aku boleh diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Untuk ngapain? Memandang keindahan Tuhan. Itu yang gak ada dalam bahasa Indonesia. Memandang keindahan Tuhan dan menyelidiki atau mencari Dia di dalam baitnya. Itu Daud. Makanya gak heran saudara, di tengah banyak juga kekurangan Daud, dia belum sempurna. Tapi Allah menyebut dia the man, Alkitab menyebut dia sebagai the man after God's own heart. Seorang yang berkenan di hati Tuhan. Karena ini yang dia ambil keputusan. Ya, satu hal yang ku minta dari Tuhan, yang ini yang ku cari supaya aku boleh diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku, memandang keindahan Tuhan. Saudara, luar biasa buat saya ini. Dan mencari, menyelidiki Dia di dalam baitnya. Jadi satu hal yang ku minta, kata Daud, saya boleh ada, dengan kata lain, di hadirat Tuhan. Itu kerinduan terdalam Daud, agar saya boleh mengalami kemuliaan Tuhan, supaya aku bisa tinggal ya dan melihat keindahan hadirat dan kemuliaan Tuhan. Di mana? Di bait sucinya. Dengan kata lain, saudara, Daud berkata, jika Tuhan memberikan kepadaku satu hal, maka satu hal yang aku minta, aku kepingin dekat dengan Dia. Amin, saudara. Aku pengen intim dengan Dia. Aku kepingin mendengar suaranya. Saya ingin supaya, aku ingin supaya lebih dekat dengan Tuhan. Dan sekali lagi, saudara, ini gak terjadi dengan begitu aja. Saudara, jika saudara ingin lebih dekat dengan Tuhan, saudara tidak akan pernah bisa dekat dengan Tuhan secara tidak sengaja. Tidak sengaja tutup dekat sama Tuhan, itu jarang-jarang terjadi, saudara. Saudara harus memutuskan terlebih dahulu. Hari ini saudara harus memutuskan terlebih dahulu, memutuskan sebelumnya untuk memprioritaskan Tuhan, memprioritaskan keintiman dengan Tuhan. Mengapa kita mau seperti Daud? Mengapa saya dan saudara kepingin melakukan yang seperti Daud juga lakukan? Dia kepingin intim dengan Tuhan. Alasannya tentu ya, dan saya harap alasan Daud yang kita akan pelajari dan alasan saya juga tentu yang kita sama-sama ambil dari Daud juga menjadi alasan jemaat. Dan kita belajar dari firman Allah. Ya. Saudara, saya harap sekali lagi, mengapa kita mau melakukan ini? Karena saudara, kita akan lihat alasan yang dipunyai Daud, tokoh kita pada hari ini, dan juga itu harus ada dalam hidup saya dan saudara. Yang pertama adalah, ya, saya kasih tahu saudara bahwa kenapa saya mau intim dengan Tuhan? Kenapa itu menjadi target yang saya kejar? Karena saudara, seperti Daud, saya butuh gitu loh. I need Him. Saya dan saudara membutuhkan Tuhan. Siapa yang gak rasa butuh Tuhan? Saudara tidak akan datang ke gereja ini kalau saudara tidak perlu dan butuh Tuhan. Kita mau mengejar Tuhan. Kenapa? Karena saya sangat-sangat membutuhkan kehadirannya. Saya sangat-sangat membutuhkan saudara penghiburan Dia. Saya sangat-sangat membutuhkan kekuatannya. Saya sangat-sangat membutuhkan kuasanya. Saya sangat-sangat membutuhkan hikmatnya. Saya sangat-sangat membutuhkan firman-Nya. Saya sangat-sangat membutuhkan firman-Nya mengarahkan kehidupan saya dan saudara. Apa yang terjadi dalam hidup saya kira samalah kurang lebih dengan saudara. Kita semua manusia hidup dalam dunia, kita mengalami banyak tantangan. Mungkin saudara mempunyai anak yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan barangkali. Dan itu sedikit banyak menekan kehidupan saudara. Sebab itu darah dagingmu, dan itu saudara sedikit banyak saudara ya, anaknya sedang berjuang melawan sesuatu. Ya, dan saudara atau barangkali anak saudara sedang memilih jalan yang salah, dan itu membuat saudara concern banget. Itu membuat saudara, aduh, kalau begini terus, dan itu sedikit banyak menekan kehidupan saudara. Atau saudara mungkin
harus mengambil satu keputusan ya yang menyakitkan memang, yang rumit, yang menyebabkan saudara mengalami stres berkelanjutan. Ya. Ataupun saudara sedang menghadapi macam-macam hal, saudara, kesehatan fisikal, kesehatan mental, atau dalam relationship saudara. Dan itu semua seringkali tekanan-tekanan yang kita hadapi saudara dalam dunia membuat saudara barangkali tidak bisa tidur dan saudara barangkali mau putus asa. Sehingga saudara seperti Daud, saudara juga seperti saya, yaitu saya sangat membutuhkan kehadiran Tuhan. Itulah sebabnya saya mau mengejar ini. Sebab saya membutuhkan kehadirannya lebih nyata lagi dalam hidupku. Satu hal yang ku minta, aku menginginkan kehadiran. Saudara, itu sangat penting bagi Musa dan Israel. Sebab Musa katakan, kalau engkau gak hadir, kami gak mau jalan. Jadi Musa sangat-sangat mengerti, saudara, dampak dan kehebatan kehadiran Allah. Tuhan bilang, aku kirim malaikatmu, gak mau malaikat, aku mau kehadiranmu sendiri Tuhan. Itu Musa. Nah saudara, saya memberikan saudara contoh. Ada puluhan contoh, tapi contoh dari kehidupan Daud di Mazmur 63. Dan Mazmur pasal 63 oleh para komentator Alkitab disebut kejadiannya kurang lebih waktu Daud larikan dirinya ke gurun waktu dikejar-kejar anaknya. Coba bayangkan saudara. Mazmur 63 itu tertulis ya, waktu Daud harus lari dikejar-kejar oleh anaknya yang kepingin membunuh dia. Coba saudara, anak saudara lagi ngejar saudara kepingin bunuh saudara. Itu keadaan Daud waktu dia tuliskan Mazmur 63. Absalom mengejar Daud, mau membunuh bapaknya. Dan Daud tulis Mazmur 63 ini. Coba kita baca ayat 1-4. Mazmur 63 ayat 1. Mazmur Daud ketika ia di padang gurun Yahuda. Ya Allah, engkaulah Allahku. Aku apa saudara? Mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tidak berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Coba saudara bayangkan itu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku memegahkan engkau. Saudara, ini satu ungkapan yang sangat intim. Ini satu ungkapan yang desperate yang diungkapkan oleh seorang Daud. Dia sangat membutuhkan Tuhan. Aku haus akan engkau, aku rindu akan engkau, itu kata Daud. Nah saudara, kalau kita pikir juga begini, Alkitab berbicara juga tentang satu kenyataan yang luar biasa, bahwa kita bisa bersahabat dengan Tuhan, ya kan? Kita bisa saudara menyebut Tuhan sebagai teman kita. Itu mungkin bagi orang dunia, bagi agama yang lain, itu kurang ajar. Oh enggak, Alkitab mengajarkannya. Kita bisa menyebut Tuhan sebagai my friend, ya, my best friend, ya kan, saudara? Itu ada, ya. Jadi Tuhan yang kudus kok bisa mengizinkan kita menyebut Dia sebagai teman. Itu ada dalam Alkitab. Tetapi coba, mari kita jujur dan melihat ayat ini. Daud tidak sedang menulis satu ungkapan hati kepada teman di sini. Walaupun dia dapat menjadikan Tuhan sebagai temannya, tetapi ini bukan teman. Kalau kita lihat, sebab kalau saudara kan punya teman, ya saya juga mungkin punya teman baik, tapi kan kita nggak pernah ngomong sama teman baik kita seperti ini, saudara. Ya, oh temanku, ya jiwaku haus akan engkau. Bisa? Oh aku mencari engkau dengan sekuat hatiku. Ya saudara, ini melampaui bahasa yang Daud tulis di sini, melampaui bahasa persahabatan biasa. Ya. Ini melampaui bahasa pertemanan, saudara. Yang kita nggak ngomong sama teman, oh sungguh-sungguh aku mencarimu, jiwaku haus. Oh aku kepingin melihat kekuatanmu di rumahmu. Ini aneh, saudara. Ya, aku mau melihat otot-ototmu yang kuat dan kekuatan kasihmu lebih dari hidup. Nggak ada, kita nggak ngomong gitu sama teman terbaik pun. Ya, aneh itu saudara. Ya. Saya tidak pernah mengatakan itu kepada teman baik saya.
Tetapi yang diungkapkan oleh Daud ini satu ungkapan yang sangat dalam. Sangat desperate. Dia sedang membutuhkan Tuhan. Sangat pribadi. Oh Tuhan, saya perlu Engkau, saya membutuhkan Engkau hari ini. Seluruh hidupku, seluruh keberadaanku merindukan Engkau. Dan mungkin sudah berkata, aduh, itu kejauhan buat saya bro. Ya. Itu terlalu tinggi. Saya bukan Daud, saya bukan Om Frank, saudara. Beberapa dari saudara mungkin mengatakan, oh saya tidak punya hal seperti itu. Saya tidak memiliki kerinduan seperti itu. Ya. Saya tidak iya, saudara, kita belajar. Kenapa saudara tidak memiliki kerinduan seperti itu? Bisa-bisa juga itu merupakan tipuan setan. Sebab setan memang kepingin saudara jangan rindu sama Tuhan. Saudara. Jadi saudara, tentu saja kita saudara berkata demikian, saya tidak punya kerinduan akan Tuhan, saya belum memiliki hal tersebut. Kenapa? Karena setan dari neraka bisa berbohong, akan berbohong kepada saudara dan berusaha menggoda saudara, berusaha mengalihkan saudara dari usaha mengejar Tuhan, sebab dia tahu kalau ini anak Tuhan berhasil intim dengan Tuhan, saya pasti kalah. Saya pasti harus nyingkrih dari kehidupannya. Makanya si iblis kepingin saudara, kamu boleh cari kejar segala sesuatu, pokoknya bukan Tuhan. Kalau mau cari sesuatu, carilah di dunia ini bersama dengan saya, pokoknya jangan Tuhan. Saudara, itu yang dibisikkan oleh roh-roh jahat dari neraka. Makanya saudara mungkin berkata, herannya saya tidak punya kerinduan ini. Kenapa? Tetapi pada dasarnya saudara, saya mau terang-terangan, pada dasarnya saya, Daud dan saudara itu sama. Sama-sama apa? Sama-sama desperate akan Tuhan. Betul gak saudara? Sama-sama merasa, aku perlu Tuhan. Aku rindu kepada Tuhan. Di luar Tuhan aku binasa, lagu lama katakan. Di luar Tuhan aku kesasar. Jadi saudara sebenarnya sangat membutuhkan Tuhan. Ya, saya nggak tahu kalau saudara boleh cerita tentang pengalaman saudara sekarang ini. Saudara membutuhkan Tuhan. Ya, mungkin saudara lihat saya baik-baik saja dari luar, ya, saudara kan nggak tahu pergumulan saya. Saudara mungkin melihat saya terlihat baik-baik saja, tapi saudara, kita sama-sama mungkin dari luar kelihatan baik, ya. Saya pakai dasi dan berkhotbah pakai jas, saudara, tetapi seringkali kan saudara kita bikin dosa. Ya, seringkali kita berbuat hal-hal goblok dalam hidup ini. Seringkali kita berbuat hal-hal yang bodoh, seringkali kita melakukan dosa yang butuh pengampunan Tuhan dengan segera. Beberapa dari saudara coba mengubah hidupmu dengan kekuatan saudara. Saudara tidak bisa itu saudara lakukan, saudara perlu Tuhan. Saudara perlu saudara berubah di hadapan hadirat Allah. Saudara membutuhkan kuasa Tuhan untuk mengubah saudara. Nggak bisa saudara pakai kekuatan saudara sendiri. Beberapa dari saudara mungkin berpikir, ya, oh ada sesuatu di luar sana yang bisa memenuhi kerinduan terdalam saya. Itu juga tipuan iblis. Kalau kita berpikir ada sesuatu eksternal di luar sana yang dapat mengisi kekosongan kerinduan terdalam jiwaku, cari sampai botak saudara. Saudara tidak pernah ditemukan itu. Billy Graham sudah berkata, ya, penginjil terkenal itu berkata, di dalam diri kita Tuhan sudah menciptakan satu lubang besar, satu great emptiness yang hanya Tuhan yang dapat isi. Melalui apa ya? Melalui keintiman dengan Dia. Saudara hanya dapat dipuaskan, saudara, bukan dengan benda-benda dunia ini. Saya tidak melarang saudara memilikinya. Tapi jangan taruh hati saudara di sana. Jangan berkata, kalau saya bisa memiliki benda ini, saya mati merem malam ini. Oh, saya akan penuh dengan sukacita. Oh enggak. Itu bohong, saudara. Jadi
kita harus dengan sengaja, kita harus penuh semangat dan secara konsisten mengejar keintiman dengan Tuhan seperti Daud. Karena memang kita butuh, I need him. Karena kita punya pergumulan, persoalan. Yang kedua, seperti Daud juga. Daud yang kedua kita lihat dia membutuhkan firman Tuhan. Dia membutuhkan firman Tuhan, dia desperate akan firman Tuhan. Saudara, kenapa firman Tuhan? Ini bicara tentang relationship. Ini bicara tentang keintiman, mau gak mau bicara tentang firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah perkataan dari kekasih kita. Ya, saudara menikah sudah 30 tahun, 40 tahun, saya menikah sudah 34 tahun, mungkin 35 tahun, saudara. Ya. Kalau kira-kira apa rahasianya, saudara? Bagaimana saya tetap bisa mengasihi istriku? Bagaimana hubungan saya kok bisa makin hari boleh semakin intim dengan istriku? Kenapa? Karena kita nggak diam-diaman. Kita kan berbicara. Kita berbicara dengan intim satu dengan yang lain, kata-kata yang kami pertukarkan sebagai suami istri, saudara, menciptakan pengetahuan dalam diri kami yang mengarahkan atau bermuara kepada keintiman itu sendiri. Kalau kita nggak pernah ngomong, nggak pernah curhat, bagaimana keintiman itu akan terjadi? Itulah sebabnya, saudara, bagaimana saudara bisa mengenal Tuhan dan keintiman itu terjadi, ya saudara sudah mengerti. Kita harus mengenal firman-Nya. Kita harus kejar ini firman Tuhan. Yaitu dengan mempelajari, membaca lagi firman Tuhan. Itu tidak terlalu membesar-besarkan, kita sudah bicara banyak hal. Strong in the word. Kita membaca firman-Nya. Kita tahu firman Tuhan adalah surat cinta daripada kekasih surgawi kita. Firman Tuhan mengungkapkan surat siapa dia. Ya. Saudara baca firman Tuhan bukan nggak ada kerjaan, ngisi waktu pengantar tidur, bukan. Kita mempelajari firman Tuhan untuk mengenal, sebab firman Tuhan akan mengungkapkan kepada saya dan saudara siapa Tuhan, kekasih jiwa kita. Jadi belajar, saudara. Mengapa kita belajar firman Tuhan? Sebab surat cinta Tuhan ini mengungkapkan siapa diri Tuhan dan apa tujuan kehendak Tuhan untuk hidupmu. Kalau kita mencintai kekasih kita ini, kita kepingin supaya, dan saya tahu bahwa rencana kekasih kita untuk kita ini sangat indah, sangat luar biasa. Makanya saya kepingin tahu apa tujuan dan kehendak Tuhan untuk kita, gereja Tuhan. Sebagai tubuh Kristus, kita kan pengantin perempuan, Yesus Kristus. Jadi saudara, kita tidak membaca firman karena harus. Nah ini jangan salah, saudara. Kita tidak belajar dan membaca firman Tuhan karena harus, tapi karena ingin. Karena rindu, bukan karena harus dipaksa-paksa. Ya mungkin harus dipaksa-paksa dulu, tapi enggak, jangan terus dipaksa, saudara. Tapi harus timbul kerinduan. Sebab yang saudara bacalah surat cinta daripada kekasihmu yang kepingin supaya saudara tahu siapa dia. Dan saudara juga tahu apa yang dia mau untuk hidupmu. Cara Daud seperti itu. Cara Daud menggambarkan firman Tuhan itu terdapat di Mazmur 19. Kita akan baca. Ya, ada beberapa kata sifat yang kita baca di Mazmur 19 yang boleh saudara menggambarkan firman Tuhan yang disebut oleh Daud sebagai Taurat Tuhan. Ya. Apa itu? Mazmur 19 ayat 8, Taurat Tuhan itu sempurna. Nah, itu. Menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Ayat 11, lebih indah dari emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Yang percaya katakan. Firman Tuhan diungkapkan dengan kata-kata sifat seperti Daud katakan tadi. Jadi apa yang akan dilakukan oleh firman Tuhan itu untuk saudara sampai saudara harus
begitu rindunya akan firman Tuhan seperti Daud. Apa sih yang kira-kira akan dilakukan oleh firman Tuhan untuk saudara? Firman Tuhan akan melakukan apapun yang saudara perlukan. Saya ulangi lagi, firman Tuhan akan melakukan apapun yang saudara butuhkan. Ketika saudara sedih, ketika saudara terluka, firman Tuhan menghiburkan saudara. Yang percaya katakan amin. Tatkala saudara bingung, nggak tahu mau jalan kemana, lagu itu berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Firman itu memimpin langkah kita supaya gak kesasar. Pada saat saudara kesepian, firman Tuhan menghibur saudara. Pada saat saudara terluka, firman Tuhan memberikan pengharapan. Pada saat saudara lemah, firman Tuhan membangunkan iman saudara dan memberikan saudara kekuatan spiritual. Pada saat saudara cemas, biasanya kalau orang cemas gak bisa tidur saudara. Jam 2 pagi kebangun, cemas datang. Nah kalau itu menerpa hidup saudara, saudara harus khotbah kepada diri saudara sendiri. Saudara harus mengutip firman Allah yang hidup dan kasih tahu kepada diri saudara yang sedang cemas. Ada ayatnya, saudara cari sendiri. Jangan khawatir tentang apapun, tapi dalam segala perkara, dalam segala hal dengan doa dan permohonan, sampaikanlah permintaanmu kepada Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran mengawali hatimu dalam Kristus Yesus. Itu surat Filipi. Ketika saudara merasa lelah, merasa capek dan mau berhenti saja saudara, ada ayat mengatakan jangan lelah. Jangan lelah dalam engkau berbuat baik, karena pada waktu yang tepat, pada waktu Tuhan sendiri, engkau akan menuai hasil dari Tuhan jika engkau tidak menyerah. Waktu saudara takut, saudara harus khotbah kepada diri saudara sendiri. Sebab surat Timotius katakan, saudara, ya, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada saya, tapi apa? Roh kuasa, roh kasih, dan roh penguasaan diri, atau dalam bahasa Inggris roh pikir, sound minded. Jadi waktu kita takut, ada firman Tuhan katakan, saudara, Allahku tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh kuasa. Itu rohku dalam saudara bukan roh pengecut, tapi roh kuasa, power, roh kasih, tidak ada ketakutan dalam kasih, dan a sound minded. Pikiran yang sound, yang jernih, yang sehat. Saudara, itu ayat firman Tuhan katakan. Ketika saudara terluka, ketika saudara merasa sakit, ya, ketika saudara anak saudara sedang sakit, larilah kepada Tuhan. Sebab Dia berjanji, Dia adalah tempat perlindunganmu dan kekuatanmu dan pertolonganmu yang selalu ada pada masa kesusahan. Saudara, apapun yang terjadi, katakan selalu kepada diri saudara sendiri kutipan firman Allah. Allahku tidak pernah meninggalkan aku. Allahku menyertai aku, makanya kakiku tidak akan goyah. Ini ayat-ayat saya kutip dari firman Allah saudara. Ya. Firman Tuhan Daud katakan lebih indah dari emas, lebih manis daripada tetesan sarang lebah. Saudara dapat rasakan, kok bisa rasa manis ya? Sebab kita punya roh. Saudara nggak bisa rasakan kemanisan firman Tuhan itu dengan otak, tapi dengan roh. Kemanisan Allah itu. Saudara, jadi kita butuh firman Tuhan. Itu juga dikejar oleh Daud. Karena firman Tuhan bisa mengkoreksi Daud. Firman Tuhan mengkoreksi saya. Firman Tuhan memberikan keyakinan kepada saya. Firman Tuhan memberikan dorongan, motivasi, kekuatan. Firman Tuhan memberikan hikmat, memimpin langkah saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, nah ini penting. Ya, tadi saya sudah katakan, kita mengambil keputusan. Ya, saya mau seperti Daud. Saya merindukan, memutuskan untuk memprioritaskan keintiman dengan Tuhan. Kenapa? Karena saya butuh Tuhan. Dan yang kedua, saya juga butuh firman Tuhan. Dan yang ketiga, ini juga penting, saya membutuhkan gereja Tuhan. Catat baik-baik itu. Keintiman dengan Tuhan yang kita kejar ternyata terwujud bisa kita cari
di dalam gereja. Makanya pergi ke gereja, saudara. Jangan bolos. Ini bukan saya punya omongan, ini firman Tuhan katakan. Saudara, kita membutuhkan gereja Tuhan. Perhatikan, Daud sangat desperate kalau bicara, atau Daud sangat-sangat membutuhkan rumah Tuhan. Bagaimana ayat yang mengatakan, coba Mazmur 122. Mazmur 122 ayat 1, nyanyian syiarah Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, apa saudara? Mari kita pergi kemana? Ke rumah Tuhan. Daud tidak mengatakan, Daud tidak mengatakan di sini, oh iya aku bersuka cita bersama-sama dengan mereka yang mengatakan ini hari Minggu. Kita lagi malas, kita tidur aja. Ke gerejanya nanti minggu depan aja. Enggak. Tidak, saudara. Daud tidak berkata, oh aku bersuka cita dengan mereka yang berkata mari kita pergi bersama-sama. Ya, walaupun saya orang Kristen, tapi ada saudara mengaku orang Kristen tapi tidak butuh gereja. Saya nggak butuh gereja, saya di rumah aja, itu gereja saya di rumah. Oh nggak betul, saudara. Saudara butuh persekutuan anak-anak Tuhan satu dengan yang lain. Kenapa, saudara? Memang tadi saya sudah katakan, saya sangat desperate, intim, sebab kita membutuhkan Tuhan. Itu betul. Tapi juga yang juga tidak kalah pentingnya, saya membutuhkan Tuhan melalui, perhatikan ini. Saya betul membutuhkan Tuhan secara langsung. Tapi juga saya membutuhkan Tuhan melalui diri saudara. Saudara akan berdoa kan buat saya. Mungkin satu saat saudara tumpang tangan sama saya perlu juga didukung dalam doa. Itu sebabnya kita perlu care. Itu sebabnya kita perlu mengerti komunitas. Sebab apa, saudara? Kita butuh ini tubuh Kristus. Makanya Daud tahu itu. Dia sangat butuh dan dia katakan, aku bersuka cita ketika ada orang yang berkata, ayo pergi ke rumah Tuhan. Mau ngapain di rumah Tuhan? Ngegosip? Oh enggak. Kita mau beribadah, kita mau berfellowship, kita mau bersekutu, kita mau bersama-sama mengalami dinamika bersama komunitas gereja Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kenapa? Karena kita butuh satu dengan yang lain. Amin, saudara. Kita butuh satu dengan yang lain. Coba katakan kiri kanan, saya butuh Anda dan Anda juga butuh saya. Saya butuh orang berdoa untuk saya. Iya kan, saudara? Saya butuh staf saya berdoa untuk saya. Saya juga akan berdoa untuk saudara. Jadi sebagai tubuh Kristus, itu Tuhan dinyatakan di dalam dan melalui saudara menjadi berkat untuk saya. Dan begitu, saudara, exchange. Kita nggak individualistik sendiri-sendiri. Bukan demikian, itu bukan tubuh Kristus. Kami membutuhkan satu sama lain. Ya, itu sebabnya kami butuh gereja Tuhan, saudara. Kalau kita mau jujur, saudara, saudara lahir baru di mana? Di gereja, betul nggak? Ya. Saya merasa panggilan Tuhan untuk jadi hamba Tuhan di mana? Di gereja. Ada banyak berkat-berkat Tuhan yang saya terima, mau nggak mau merupakan kepanjangan tangan Tuhan yang penuh setia kepada saya. Di mana? Di gereja, bukan di luar gereja. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang begitu berdampak dalam kehidupanku di mana? Di gereja, saudara. Saya dimuridkan di gereja. Saya lahir baru di gereja. Saya dimuridkan di gereja dan di gereja saya sudah diajar bagaimana boleh meninggalkan dosa, diajar bagaimana saya boleh mengalami satu kehidupan yang berkemenangan dalam Tuhan. Di gereja saya belajar firman Tuhan, kan begitu, saudara. Di gereja saya belajar untuk tidak egoistik. Di gereja saya belajar memberi. Di gereja saya diajar untuk kunci berkat adalah memberikan korban dan persepuluhan. Di gereja membantu anak-anak saya dimuridkan, kan begitu, saudara. Saya mau tanya, saudara cinta kan dengan GPD Elohim? Angkat tangan. Kita harus cinta, bukan mau fanatik bagaimana. Oh karena Om Frank, oh bukan.
Kita bersaudara satu dengan yang lain. Dan saya mau saudara bangga lah, gereja kita belum sempurna. Tapi saudara harus bangga dengan gereja ini. Saya mau bilang begini saudara, setiap berkat yang saya miliki dalam hidupku, saya dapat telusuri kembali dari tangan Tuhan melalui gereja. Melalui gereja saudara. Makanya Daud bilang begini, ya. Orang benar yang ditanam harus tertanam. Amin, saudara. Orang benar tertanam di mana? Di pelataran rumah Tuhan. Dia akan berbuah, dia akan diberkati. Kalau gereja mau mendatangkan berkat untuk saudara, tertanamlah di gereja lokal ini dengan setia. Catat ini baik-baik, saudara. Berkat-berkat terbaik dari Allah, saya percaya dengan segenap hati, ditemukan bersama-sama dengan umat Tuhan di gereja. Ya. Di gereja. Di care. Ya, bisa saudara berdoa sendirian di rumah, tapi itu baru separuh mungkin. Ya. Kita perlu komunitas tubuh Kristus. Jadi, oke, waktu jalan terus ya saudara. Saya sampaikan saja dulu di sini. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mungkin dari 3 hal ini, saudara mungkin pilih satu aja deh. Mungkin saya nggak minta 3-3-nya. Oh, saya yang pertama ini. Saya kurang yang satu ini. Saya kepingin kehadiran Tuhan dalam hidupku. Atau yang kedua, firman Tuhan. Saya masih sangat kurang untuk mengkoreksi hidupku. Atau yang ketiga, mengenai kasih kepada umat Tuhan, kepada gereja Tuhan. Untuk mengenal kasih Tuhan dalam. Jadi 3 hal. Saya mohon pada pagi hari ini, saudara pilih salah satu dari 3 hal yang saudara tahu saya masih kurang. So kita harus ambil keputusan. Sebagaimana Daud jauh-jauh hari sudah mengambil keputusan. Enggak nanti, tapi sekarang. 3 hal. 3 hal saudara. Yang pertama adalah, ini semua ujungnya adalah keintiman dengan Tuhan. Tapi itu diwujudkan, kenapa saya mau intim dengan Tuhan? Karena saya butuh kehadiran Tuhan. Nah, saudara mungkin mau kejar yang pertama nih, kehadiran Tuhan. Atau mungkin ya satu aja deh, gak usah banyak-banyak pada pagi hari ini. Atau mungkin saudara yang kedua, saya kepingin mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi. Atau yang ketiga, mungkin saya bisa bicara sama yang online ini saudara. Kalau saudara di Sidoarjo, mau datanglah di gereja. Maaf saudara. Saat online kita siapkan buat saudara yang sakit di luar kota. Ya, tapi kalau saudara seperti Daud melihat kepentingan untuk hadir di dalam rumah Tuhan, Daud berkata, aku bersuka cita bersama-sama dengan mereka yang berkata, marilah kita ke rumah Tuhan bersama-sama. Amin saudara. Haleluya. Mari kita nyanyikan. Haleluya, mari kita menyembah Tuhan saudara. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh, ku percaya Kau di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, menantikanmu. Ku percaya Kau penuh, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam
katakan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari Elohimers, ambil salah satu dari 3 hal ini. Saya mungkin belum semuanya dulu, kita mau satu-satu aja dulu. Mana dari 3 hal yang menunjukkan saya kepingin intim, dan itu kita harus ambil keputusan itu sekarang, yaitu soal kehadiran bersama dengan Tuhan melalui doa seperti yang kita sudah lakukan 5 hari yang lalu, atau mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Saya kepingin lebih mendalam melalui firman Tuhan, saya kepingin mengasihi firman Tuhan, atau saya ini kayak kutu loncat, gak pernah komitmen di sebuah gereja lokal. Oh ya, sekarang ada online. Itu cuma fasilitas doang. Tuhan mau kita tertanam. Daud bersuka cita mendengar orang mengajak dia pergi ke rumah Tuhan. Kenapa? Berkat-berkat Tuhan mengalir melalui rumah Tuhan, bersama-sama dengan teman-teman seiman, komunitas gereja Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada siang pagi hari ini kembali boleh mengajar kembali kepada kami Tuhan, untuk seperti Daud. Kami mau mengambil keputusan bukan nanti, tapi hari ini Tuhan. Hari ini. Sebab kalau nanti mungkin juga sudah terlambat. Sekarang adalah saat yang indah. Kami mau Tuhan Yesus seperti Daud mengambil keputusan, satu hal yang kuinginkan, tidak ada yang lain. Kalau kami boleh menerima apapun Tuhan yang dapat Engkau berikan kepada kami, kami minta satu hal, yaitu kami ingin intim dengan Tuhan. Mari Elohimers katakan, kami ingin intim, karena kami tahu Tuhan, kalau kami intim dengan Engkau Tuhan, ada banyak keperluan dan kebutuhan kami boleh terjawab di dalam keintiman kami. Kami boleh mengalami kehadiran-Mu. Dalam kehadiran Tuhan ada kelepasan, ada pertolongan, ada kesembuhan, ada mujizat. Atau yang kedua, sampai kami mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui belajar firman Allah. Atau yang ketiga, saya harus cinta gereja lokal, tertanam di sana, menjadi bahagian di mana saya boleh dihiburkan oleh teman-teman yang lain. Saya boleh melihat ada Yesus di wajah-Mu. Dan waktu saudara berdoa untuk saya mengalami hadirat Tuhan. Saya nggak sendiri, demikian juga saudara. Saudara itu kemohonan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu serahkan seluruh anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman-Mu yang sederhana ini mereka boleh tangkap. Itulah hati-Mu ya Tuhan Yesus. Berkatilah umat-Mu Tuhan Yesus, baik yang menyaksikan secara online maupun di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya. Berkatilah seluruh Elohimers, worship leaders, singers, para usher, greeter, pemain musik, penari, pemain banner, dan semua yang bekerja di belakang Tuhan Yesus, lighting, audio, sambungan internet, kamera, dan yang di perparkiran. Tuhan berkati umat-Mu. Terima kasih, terima kasih. Angkat tangan saudara, terimalah berkat ini. Di dalam persekutuan gereja ini, di gereja Tuhan ini, biarlah berkat Tuhan itu mengalir dari Engkau kepala gereja, melalui hamba-Mu yang berdoa pada pagi hari ini. Turunlah berkat daripada Allah Bapa dan kasih setia putranya Yesus
dan penjagaan pernyataan perlindungan daripada Allah kuasa Roh Kudus ada menyertai dan memberkati hidup kita semua. Sekarang ini, besok, bahkan seterusnya, bahkan sampai Yesus datang menjemput kita di awan permainan kami. Terima berkat itu dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati saudara.